seandainya mengkritik penguasa, itu harus mengkritik dengan cara yang halus, dengan cara yang baik dan sopan. Enggak boleh dengan cara teriak-teriak, enggak boleh dengan cara maki-maki, enggak boleh dengan cara demo besar-besaran, petentang-petenteng. Tugas ulama adalah hanya sebatas mengajak dan mengingatkan, bukan memaksa, apalagi mengadili. Ada teman-teman kita itu yang kadang-kadang suka mengadili, seperti polisi, seperti hakim. Nah, tugas ulama tidak mengadili, tidak menvonis, tapi kerjaan kita hanya sekedar mengingatkan, mengajak. Kalau memang keliru harus diingatkan. Itu pun dengan kalimat yang baik, yang halus. Dengan ucapan kaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Coba bisa dibayangkan, Nabi Musa dan Nabi Harun itu nabi, Pak, utusan Allah. Yang harus didakwai adalah Fir'aun, yang nyata-nyata pemimpin gak bener itu Fir'aun itu. Tapi apa kata Allah ketika Nabi Musa, Nabi Harun diperintahkan untuk berdakwah mendatangi Fir'aun? Fakula lahu qaulan layyinan, maka sampaikan kepada Fir'aun, wahai Musa dan Harun, qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Padahal dai-nya adalah nabi, mat'unya jelas-jelas kafir, jelas-jelas togo, lacut, nggak benar. Nah sekarang dai-nya itu nabi juga bukan, ustadz juga biasa-biasa, ya. Ngomongin pemerintah, padahal pemerintahnya ya belum tentu nggak bener. Namanya asumsi. Asumsi itu bisa benar, bisa salah, cuma perkiraan. Kadang-kadang menurut A pemerintah kita ini benar, kadang-kadang menurut B pemerintah kita ini tidak benar. Jadi masih dalam sebatas asumsi, tidak seperti Fir'aun. Fir'aun itu nyata-nyata nggak benar. Raja yang nyata-nyata nggak benar saja, dai-nya yang betul-betul nabi itu pun harus menyampaikan dengan kalimat kaulan layyinan. Kalau mau mengkritik dengan ucapan yang lemah lembut. Lah ini dai-nya ustadz biasa, dalilnya saja banyak yang keliru itu dai-nya. Kok begitu mau dakwai pemerintah malah maki-maki? Ini bukan tradisi ajaran Nahdlatul Ulama. Kalau ulama-ulama Nahdlatul Ulama menyampaikan pesan pemerintah dengan cara lemah lembut. Boleh dengan pemerintah berdekatan, sehingga muncul ungkapan ulama, ya, sinfani minan nas in soluha soluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Siapa dua golongan? Al ulama wal umaro. Tapi sekalipun demikian harus dijaga, jangan terlalu dekat. Misalnya ada seorang ulama besar, Imam Malik bin Anas.
Imam Malik itu mengarang kitab luar biasa, namanya kitab Al-Muwatta, yang dijadikan kompilasi hukum untuk menetapkan perkara bagi para qudhat, para qadhi, para hakim pada waktu itu, pada zaman Harun ar-Rasyid. Imam Malik pengaruhnya besar, Pak. Seorang ulama masuk dalam kategori mujtahid mutlak. Tadi disebutkan ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal, itu semuanya tergolong mujtahid mutlak. Sebab ada lagi mujtahid madhab, ya, ada Imam An-Nawawi, ada Imam Ar-Rafi'i, ada Imam Al-Buwaiti, ada Imam Al-Muzanni. Nah, Imam Malik satu ketika diminta oleh penguasa, oleh raja, Pak, kalau sekarang presiden, diminta untuk ngajar di rumahnya atau ngajar di istana. Kira-kira kalau Ustadz Lukman Hakim disuruh ngajar di rumah Pak Wali Kota gimana, Pak? Kalau bisa pengajian yang lain diliburkan dulu. Ya, Pak. Ya, Pak. Imam Malik itu disuruh ngajar di istana. Kalau model-model kita kesempatan nanti bisa foto bareng nih. Begitu disuruh oleh raja suruh ngajar ke istana, apa jawaban Imam Malik? Imam Malik sederhana menulis balasan, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu yu'ta, didatangi, wala ya'ti, tidak datang sendiri. Artinya apa? Kata Imam Malik, hei raja, kalau engkau mau ngaji datang ke majelis kami, bukan kami yang datang ke istana. Namun demikian, Imam Malik begitu didatangi oleh Raja Harun ar-Rasyid sangat hormat. Karena apa? Tetap menempatkan Harun ar-Rasyid sebagai pemimpin negara. Inilah hubungan antara ulama dan umara dari zaman dulu. Begitupun di Nahdlatul Ulama. NU tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang baik, yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi caranya mengkritik itu berbeda dengan kawan-kawan itulah. Enggak langsung, oi, asong, dengan cara-cara kaulan layyinan, dengan cara lemah lembut. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang ngurusi tadi, pengurus itu adalah selalu berbuat kebaikannya linafsihi wali ghairihi. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus itu kadang-kadang malah dibenci banyak orang. Kalau orang baik disenangi banyak orang. Kata Ibnu Qudamah, as-solihu tuhibbuhun nas. Orang baik itu dicintai banyak orang. Tapi kalau sudah menjadi pengurus, wal muslihu tu'adihin nas, kadang-kadang malah dicaci maki banyak orang. Apalagi pengurusnya nggak ngurus, yang ngurus saja masih dapat cacian. Kalau nggak percaya tanya Haji Madinah. Begitu dilantik, sejak itu mulai banyak kritikan. Seminggu, sebulan banyak omongan. Demikian pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qablal bi'sah,
sebelum mendapatkan SK kenabian. Ya, ahabba, ya, orang-orang mencintai Nabi, semuanya orang Mekah. Karena apa? Nabi soleh, orang yang baik. Tapi setelah mendapatkan SK kenabian, diangkat menjadi nabi, baru sejak itu orang-orang Mekah banyak yang mencaci maki kepada Nabi. Ada yang ngomongin majnun, Nabi itu orang gila. Ada yang ngatain kadzab, pembohong. Ada yang suka ngatain sahirun, tukang sihir. Banyak cacian. Karena apa? Karena sedang melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan yang paling utama yang dilakukan oleh Nabi, karena ini maulid Nabi. Kenapa Nabi Muhammad banyak cacian yang dilakukan oleh orang-orang Mekah? Karena Nabi melakukan sebuah perubahan yang sangat fundamental, perubahan yang paling mendasar. Apa itu? Nabi berani menyampaikan kata tidak di tengah orang-orang yang pada ngomong iya. Apa maksudnya, Pak? Nabi berani mengatakan kalimat la ilaha illallah, berani menyampaikan kalimat tidak, sementara masyarakat Mekah pada waktu itu menyampaikan kata iya. Itu resikonya besar, Pak. Contoh, kalau pegawai negeri atasannya ngomong iya, berani nggak bawahannya ngomong tidak? Ya, hari ini saya lakukan itu. Saya PNS, tapi baru 1 jam saya mengkritik dengan halus Menteri Agama. Tolong Pak Menteri, ngomongnya lebih hati-hati lagi, karena itu merugikan NU. Menteri Agama pidato, kalau kementerian ini adalah kementerian agama hadiah dari pemerintah untuk NU. Saya kasih masukan, kalau ngomong hati-hati, kata-kata yang seperti itu merugikan NU. Kesannya apa? NU sok-sokan paling berperan sendiri. Itu boleh. Saya baru baca 1 jam, baru 5 menit saya baca, tapi itu sudah ada di detik 1 jam yang lalu kritik saya kepada Menteri Agama. Memang harus dikritik. NU harus berani mengkritik, sekalipun itu orangnya sendiri, tapi kritikannya harus cara yang baik, kaulan layyina. Nah, orang yang ngomong tidak, Pak, sementara orang lain ngomong iya, resikonya besar. Apalagi zaman dulu. Coba kalau orang pegawai zaman Pak Harto itu, ada nggak yang berani ngomong tidak? Pak, ada nggak ini pegawai zaman era Orde Baru? Kalau semuanya pegawai iya, atasannya iya, ada nggak yang ngomong tidak? Cuma mau ngomong tidak Golkar saja masalah. Betul nggak tuh? Betul, itu zaman dulu. Ada pegawai yang ngomong tidak Golkar, wabillahi taufik wal hidayah itu. Amayasibu. Jadi banyak resikonya. Apa resikonya Nabi Muhammad ngomong tidak? Mulai dikata-katain tadi majnun, sahir, kadzab. Bahkan ada kelompok tertentu, saya menyebut kelompok
ya status quo. Orang-orang lama yang mungkin sudah punya jabatan bangsa Abu Sufyan. Abu Sufyan itu masih keluarganya Nabi tapi sudah menjadi wali kota. Ada Abu Jahal juga pamannya Nabi itu. Abu Lahab itu merasa tersinggung. Ini ada orang yang mau sedang melakukan perubahan, berani-beraninya ngomong tidak, sementara kami orang mengatakan iya. Marah Pak. Maka kalau berdakwah ya harus cara yang halus lah. Kalau dengan orang tua tokoh harus dihormati dulu. Kadang-kadang tokoh orang sepuh itu ya kalau Anda nggak pinter-pinter bisa tersinggung, bahaya itu. Ayo kita tempatkan sesuai dengan makomnya. Kita datangi orang sepuh. Hei, pengurus ranting mana pengurus ranting? Kalian rajin-rajin sowan kepada tokoh masyarakat, minta arahan. Sebab kalau tokoh masyarakat yang ada paling bawah tersinggung, alamat Anda sulit untuk berdakwah, sulit untuk mengembangkan NU. Tokoh masyarakat itu kadang-kadang ada yang betul-betul tahu NU, ada yang tidak tahu NU. Tidak tahu NU lalu kemudian mendengar dari orang yang tidak suka NU. Ini masalah, kadang-kadang ngomongnya jadi ngawur. Ngapain harus NU-NU-an katanya? Ada nggak yang ngomong begitu? Ini karena kurang mendapatkan informasi. Panjenengan yang ulama, kiai-kiai, pengurus NU kurang sowan aja sebetulnya. Karena kurang sowan, sementara mereka mendapatkan informasi yang salah, ya akhirnya ngomong di pidato apa itu NU-NU-an. Nggak penting itu, yang penting Islam. Nah ini adalah perlu pendekatan khusus. Kita silaturahmi, kita jelaskan mengapa harus pilihannya ke NU. Bapak-bapak yang menjelaskan tugasnya pengurus ini. Apa sih kelebihan NU? Ya, siapa sih yang mendirikan NU itu? Sekarang sudah mulai banyak orang yang menyerang NU, bahkan menyerang pendiri NU. Coba, ya, ada orang yang terbuka, yang dikritik tidak hanya ketum PBNU, sekarang sudah mulai yang dikritik adalah pendiri NU. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak menggunakan akal sehat, wah bisa marah Pak. Masa Hadratus Syekh disamakan dengan Abu Janda? Ya kan? Nggak perlu marah, biarkanlah mereka menggonggong, ya. Bisa jadi mereka sengaja untuk bikin kacau, ya, mengganggu, atau bisa jadi karena tidak tahu. Kalau yang tidak tahu, kita datangi, kita kasih tahu, ini tugas bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kalau kita nggak rajin sowan ke tokoh-tokoh, tidak rajin ngurusi masjid, ngurusi musola, akhirnya apa? Diambil orang lain. Kadang-kadang kita nyalain orang lain akhirnya. Padahal gara-gara kita sendiri yang tidak rajin ngurus masjid. Ada masjid diambil oleh orang lain. Kalau yang ngurus NU masjid sandalnya hilang. Kalau yang ngurus Muhammadiyah kunutnya hilang. Kalau yang ngurus PKS masjid-masjidnya hilang. Ini saya menirukan dari kata Pak Din Samsudin ini. Ya.
Nah, oleh karena itu pengurus ini harus dimaksimalkan, ngurusi, menggerakkan. Maka pengurus sering juga mendapatkan sebutan sebagai muharrik, orang yang menggerakkan. Memang orang yang menggerakkan tadi, muslih tadi, kadang-kadang mendapatkan kritikan, omongan, Pak. Sudah capek, tenaganya dipakai, pikirannya dipakai, kadang-kadang duitnya pengurus juga dipakai. Itu ngurusi NU, Pak. Kalau ngurusi MUI gampang, ada APBD. Kalau ada anggaran, ada kegiatan. Kagak ada anggaran, kagak ada kegiatan tuh MUI itu. Ya kan? FKUB begitu, ada kegiatan, ada anggaran, ada kegiatan. Nggak ada anggaran, ada nggak kegiatan? Tapi yang namanya NU, ada anggaran atau tidak ada anggaran dari pemerintah, tetap ada kegiatan jalan. Ini kalau MUI ada kegiatan begini, SPJ-nya berapa ini? Ayo ngaku, mana yang pengurus MUI mana? Saya ini mantan sekretaris umum MUI DKI, Pak. Tahun 2010 itu sudah mendapatkan tahun itu 3 miliar anggaran MUI. Sekarang NU berapa miliar? Boro-boro. Saya tadi ngomong kepada Gubernur DKI, ya kan, Pak Gubernur, NU di Jakarta ini selama kemarin PPKM, kalau diuangkan, NU DKI sudah menghabiskan sekitar 27 miliar. Dari mana duitnya? NU duitnya banyak, ada di mana-mana. Saya bilang duit NU ada yang di Pemda, ada yang di Kemenak, ada yang di Polri, ada yang di TNI. Tinggal kita bisa ngambilnya apa enggak. Betul Pak? Enggak perlu repot, asal bapak-bapak itu mau menggerakkan, itu datang sendiri. Saya bukan siapa-siapa. Dulu ketua PWNU DKI itu Pak Fauzi Bowo, gubernur, Pak. Digantikan oleh Yan Farid, menteri. Digantikan oleh Pak Saifullah, sekda. Itu kalau rapat pengurusnya dikasih amplop, Pak. Akhirnya apa? Pengurusnya kalau ada amplopnya datang, begitu kagak ada amplopnya. Kadang-kadang begitu ada kegiatan 2 hari, lapor sama atasannya, Pak, saya meninggalkan ngajar 4 kali katanya. Maksudnya apa? Suruh ganti tuh 4 kali ngajar. Kalau 500.000 kali 4, 2 juta. Tapi begitu saya jadi ketua PWNU nggak ada. Begitu pertama kali, ayo urunan, bikin jas urunan. Tapi ya alhamdulillah begitu ada urun 1, 2, sudah semua saya bayari itu. Masya Allah. Saya menggerakkan NU DKI kemarin di PPKM, vaksinasi massal, ya, itu kurang lebih 40 titik. Kalau 40 berarti 2 kali 80. 80 titik vaksin, Pak. Sekali vaksin bisa 300, 500 orang, bahkan ada yang 1000 orang. Belum memberikan makan orang yang isolasi mandiri. 1 hari pengurus NU DKI menyediakan makan 2.400, mendirikan 12 dapur. Kita ajak fatayat muslimat Ansor untuk masak dan mengantarkan makanan, Pak. Selama 1 bulan saya stop karena yang isolasi sudah tidak ada lagi. Setelah itu saya adakan donor plasma
Tidak ada ormas lembaga lain di Indonesia ini mengadakan donor plasma. Saya adakan. Alhamdulillah semua pada tertarik. Mulai dari Panglima datang, Kapolri datang, Wakapolri datang, Pangdam datang, Gubernur berkali-kali datang, sampai Gibran anaknya Jokowi datang ke kantor PWNU. Kemarin Ustadz Lukman Cecep duduk di kursi di ruangan saya bilang kursi ini kemarin diduduki Gibran. Saya panggil Gus Gibran. Coba lihat di media sosial detik, Gus Gibran diminta kata ketua PWNU layak menjadi pemimpin di Jakarta. Begitu saya ngomong Gus, banyak kritikan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, SMS saya, WA saya, ngapain anak presiden dikasih Gus? Akhirnya saya harus menjelaskan makna Gus. Gus itu fihi maknayani, ada dua makna, makna am wa makna khos. Ada makna umum dan makna khusus. Makna khusus memang Gus itu adalah panggilan bagi anak-anak. Anaknya kiai dipanggil Gus, tapi bisa jadi mempunyai makna am. Saya harus ngarang-ngarang. Gus asluhu bagus, hudzifatil ba tashilan linnida, untuk memudahkan panggilan sambil ngarang-ngarang. Jadi Gus itu asalnya bagus, dibuang baknya untuk memudahkan saja. Saya pikir ya nggak apa-apalah ngarang-ngarang sedikit. Alhamdulillah, asal kita mau bergerak, insya Allah biaya dana itu datang sendiri. Saya yakinkan itu. Bahkan yang membantu dari golongan Cina, ada Cina tiba-tiba datang, Pak saya bantu 50 juta. Begitu seminggu berikutnya membantu lagi 500 juta Pak, untuk kepentingan isolasi mandiri. Artinya apa? Kalau pengurus tadi mau bergerak menjadi muharrik, menggerakkan organisasi NU, nggak usah khawatir, pasti ada biayanya. Dari mana? Sekali lagi, duitnya NU banyak, ada di mana mah? Ada, kita titipkan ke di Pemda, tinggal bisa ngambil apa enggak itu. Ini tugasnya ketua. Bisa nggak ngambil duit yang ada di Pemda? Bisa nggak ngambil duit yang ada di TNI Polri? Nah, insya Allah kalau lihat potongannya bisa ini. Oleh karena itu harus ya sama-sama lah. Untuk sementara biasa patungan, Mbak. Patungan itu biasa. Tapi yakinlah ya, muslihun wahidun, satu orang saja pengurus yang serius mampu menggerakkan warganya, itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min alafis solihin, ketimbang anggota warga nahdliyin biasa. Jadi satu pengurus itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang 1000 anggota biasa. Tapi pengurus yang betul-betul ngurusi. Warga biasa pun kalau ngurusi, ya posisinya yakumu makoma pengurus. Ada warga biasa tapi ngurusi, bantu pengurus, itu sudah menempati kedudukannya pengurus. Apalagi kalau pengurusnya tidak ada, bisa mengganti posisinya. Karena apa? Anggota ini sama dengan mudhof ilaih. Pengurus ini
mudhof. Anggota warga Nahdliyin kalau yang rajin kadang-kadang bisa menempati kedudukannya pengurus. Sama dengan mudhof ilaih, ya, kadang-kadang bisa menempatimu wa mayalil mudhofaya tikholafa anhu fil i'robi idza mahudhifa. Kadang-kadang anggota biasa asal itu rajin, disuruh sambutan, menempati kedudukannya pengurus kalau pengurusnya lagi keluar kota. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ayo mari kita gerakkan NU di semua tingkatan, terutama di basis yang paling bawah, yaitu ranting, anak ranting MWC harus kita gerakkan. Saya yakin pada waktunya, ya, kita akan menjadi organisasi di daerah Jati AC ini, ya. Wah, NU luar biasa. Saya kira itu jangan lama-lama saya, karena rumahnya jauh. Saya udah datang dari jam 7 ini. Jadi nunggunya cukup lama. Masya Allah, hampir tiap hari saya ngantor, Pak, ngurusi NU dari mulai jam 8 pagi sudah keluar, pulang nanti jam 1 malam, jam 12. Itu sering sampai lakukan minimal jam 10 malam. Tapi insya Allah, tadi saya ngomong, hampir saya nggak mau datang. Saya udah kecapean betul. Tadi pagi dengan Pak Gubernur, tadi pagi jam 8 sudah datang acara NU Jakarta Selatan. Jam 11 datang lagi ketemu di acara pelantikan Fatayat NU DKI. Jam 2 mestinya bareng ada, saya mengadakan di Lakpesdam tentang kajian fikih tata kota. Betul-betul saya gerakkan. Saya kasih ide. Ini kalau nggak punya ide, saya kasih ide ini. Dilakukan. Alhamdulillah Pak Prof Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal yang mengisi. Begitu selesai, saya sudah sangat capek. Saya telepon sama WA sama Kiai Lukman ini, saya mohon maaf nggak bisa datang. Saya udah perintahkan anak buah saya untuk menggantikan, tapi Kiai Lukman nggak bisa katanya. Ini udah disiarkan kemana-mana. Saya diancam sama Lukman ini, Pak. Ini bahaya saya, ini taruhan saya ini. Katanya malu, masa punya teman dari pondok, teman sendiri nggak datang. Sudah diumumkan di mana-mana. Ya kadang-kadang Ustadz perlu diancam juga ternyata.